Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, yang terhormat para dewan ini, yang terhormat Bapak dan Ibu yang ada pada hari ini, Assalamualaikum yang saya cinta. Hadirin rahimakumullah. Nama saya Dimas, saya sejauh kelas saya akan menyampaikan uraian hikmah tentang pentingnya salat 5 waktu. Hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu imaduddin. Waman aqama faqad aqamatin. Waman taraka faqad hadamatin. Artinya, salat adalah semua agama. Barang siapa menegakkan salat, berarti telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkan salat, berarti telah meruntuhkan agamanya. Hadirin rahimakumullah. Belajar salat sejak kecil sangatlah penting. Pepatah mengatakan, belajar dari kecil bagai mengukir di atas batu, sedangkan belajar sesudah dewasa laksana menulis di atas air. Teman-teman, kelas waktunya. Teman-teman coba salat tidak? 4. Salat zuhur berapa kali? 4. Salat asar berapa kali? 4. Kalau salat maghrib? 3. Insyaallah jawabannya adalah salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, satu kali sehari, dan salat subuh 2 rakaat sehari. Kalau ditanya rakaatnya, baru jawabannya 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, dan subuh 2 rakaat. Yang menghafalkannya gampang kok, dengerin ya. 4, 4 dan 3, 4, 2 rakaat, itulah jumlah sholat hak sehari semalam. Tuh nyanyi bersama-sama. 4, 4 dan 3, 4, 2 rakaat, itulah jumlah sholat hak sehari semalam. Hadirin rahimakumullah. Jadi kesimpulannya yaitu salat adalah tiang agama. Karena itu kita belajar salat sejak kecil agar agama Islam tetap tegak di muka bumi dan kita semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
sahbihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa yaqulu uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat para alim ulama, yang terhormat para dewan juri, yang terhormat Bapak dan Ibu yang hadir pada acara ini, dan teman-temanku yang saya cintai. Hadirin rahimakumullah. Nama saya Alia Mahwati akan menyampaikan uraian hikmat tentang pentingnya sholat 5 waktu. Hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW bersabda, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu imaduddin. Waman aqamaha faqad aqamati. Waman tarakaha faqad adamati. Artinya, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, berarti telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang meninggalkan salat, berarti telah meruntuhkan agamanya. Hadirin rahimakumullah. Belajar salat sejak dini. Sangatlah penting. Pepatah mengatakan, belajar sejak kecil bagai mengukir di atas batu, sedangkan belajar sesudah dewasa bagai menulis laksana menulis di atas air. Teman-teman, dia mau tanya, teman-teman suka salat enggak? Salat asar ada berapa kali? 4. Salat zuhur? 4. Salat maghrib? 3. Jawabannya salah. Salat zuhur 1 kali sehari. Salat asar 1 kali sehari. Salat maghrib 1 kali sehari. Salat isya dan subuh sama 1 kali sehari. Kalau ditanya rakaatnya, baru jawabannya. Salat zuhur 1 kali, 4 rakaat. Salat isya 4 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat. Salat maghrib dan subuh dan maghrib 3 rakaat. Salat subuh 2 rakaat. Cara menghafalinya gampang kok. Dengerinnya. 4 dan 3. 4 2 rakaat. Itulah jumlah salat sehari semalam. Yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. Ya 4 dan 3. 4 2 rakaat. Itulah jumlah salat sehari semalam. Jadi kesimpulannya yaitu salat adalah tiang agama. Salat adalah tiang agama. Mari kita belajar sejak kecil supaya agama Islam tetap tegak di muka bumi, supaya kita tetap disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Kalau ada sekian dari saya. Mohon bila ada kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus acara ini, yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati para peserta pildadir dan hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat, di antaranya nikmat iman, Islam, dan sehat walafiat, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak lupa salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan selamatnya. Amin. Amin. Hadirin rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Fitriani, siswi kelas 5 SD, perwakilan dari Mushola Baitul Musyiamat, akan menyampaikan sepatah kata secuil ilmu dan hikmah yang bertemakan hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab merupakan bulan yang sangat istimewa, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram di Mekah hingga ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian naik ke Sidratul Muntaha, yaitu langit yang ketujuh yang jarak semuanya hingga jutaan kilometer. Tetapi hanya dilakukan sehari semalam hanya dengan mengendarai buruk. Subhanallah. Kemudian apa tujuannya? Ada yang tahu? Nah, tujuannya itu adalah untuk diperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Harga mati tidak ada makhluk yang mendapatkan keistimewaan seperti ini melainkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-temanku yang bahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kejadian yang tidak bisa diterima oleh akal pikiran manusia. Karena secanggih, semuktakir, sedahsyat teknologi apapun tidak bisa menempuhnya dalam waktu semalam, betul? Betul. Tetapi kalau Allah sudah berkehendak, apapun bisa terjadi. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini terjadi karena Maha Kuasa Allah agar kita selalu mengimaninya dan meyakininya. Teman-temanku yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 1 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsalladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami diperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para hadirin as'adakumullah. Salat pada peristiwa Isra Mi'raj juga terdapat penentuan jumlah waktu salat yang asal mulanya umat Islam diperintahkan untuk sholat 50 waktu, tapi sekarang sudah menjadi 5 waktu sehari semalam. Perbandingannya, 5 waktu saja kita sholat, sehari semalam suka bolong, apalagi sampai 50 waktu. Itu adalah dispensasi keringanan yang diberikan oleh Allah SWT khusus kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal kita sebagai hamba Allah agar selalu taat, agar kita selalu melaksanakan perintahnya sebagai implementasi ketakwaan kita kepada Allah SWT, karena sholat adalah tiang agama. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu imaddudin. Wa man aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa mendirikan sholat, berarti dia telah mendirikan agama. Akan tetapi, barang siapa yang tidak mendirikan sholat, berarti dia telah menghancurkan agamanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kehilafan dalam kata-kata dan perbuatan, karena yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan itu datangnya dari saya sendiri. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur kita panjang, insya Allah saya akan bertemu dan tampil lagi di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.